warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Nur Rahman, kelas 6B. Saya akan membahas tentang haji. 1. Permasalahan jemaah haji tersesat atau hilang. Cara penyelesaiannya, Ketua Kloter mencatat identitas lengkap jemaah haji dan sebab-sebabnya, dan Karu atau Karom bertugas untuk mencarinya. Selanjutnya, pihak sektor menginformasikan ke sektor lainnya dengan menyebut ciri jemaah hajinya, nomor kloter di perkiraan di mana dia berada. Setelah ditemukan jemaah haji bersangkutan, diantarkan jemaah haji ke sektor yang mewilayahi kloternya. 2. Kehilangan uang. Cara penyelesaiannya, jika kehilangan uang di bandara, maka ketua kloter membuat laporan tertulis dengan saksi Karu atau Karom, disampaikan ke sektor bandara dan jemaah haji yang bersangkutan. Dinasehati untuk selalu menjaga barang bawaannya. Selanjutnya, ketua sektor melapor ke petugas deker tentang kehilangan uang tersebut dan selanjutnya berusaha membantu mencarikannya. Jika kehilangan uang di bus antar kota, maka ketua kloter melapor ke sektor saat tiba di tempat tujuan dengan menyebutkan nomor dan identitas perusahaan bus yang dinaiki. Jika kemungkinan, segera menghubungi perusahaan bus tersebut dengan menyebutkan nomor bus dan identitas perusahaan bus yang dinaiki. Selanjutnya, petugas sektor setelah menerima laporan kehilangan tersebut berupaya membantu untuk mengatasi dan menyelesaikan dengan menghubungi perusahaan angkutan tersebut. Jika kehilangan uang di tempat akomodasi atau hotel, maka seandainya hilang karena kesalahan jemaah haji, maka dilaporkan ke sektor dan jemaah haji yang bersangkutan. Dinasehati untuk selalu menjaga barang berharga miliknya. Jika kehilangan karena tas dibongkar paksa, barang-barang yang dibongkar supaya tidak dijamaah dan posisinya dibiarkan apa adanya sampai ada pemeriksaan oleh maktab atau majmuah dan polisi. Jika pembongkaran tersebut karena kelalaian majmuah, maka dimintakan ganti rugi kepada majmuah tersebut. Kehilangan di luar tempat akomodasi atau hotel, jika kehilangan karena kecopetan atau karena sebab lain, maka ketua kloter segera melapor ke bagian penitipan di masjid di samping itu. Ketua kloter juga lapor ke sektor yang mewilayahi dengan mengisi formulir, ditandatangani saksi ketua regu dan ketua rombongan. 3. Permasalahan jemaah haji wafat. Cara penyelesaiannya, jika wafat dalam perjalanan, maka setiba di tempat tujuan, ketika kloter melapor ke sektor dan memberitahukan maktab atau majmuah yang akan ditempati. Dokter kloter membuatkan sertifikat of death. Ketua kloter mengumpulkan dan mencatat tirkahnya. Bila almarhum ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada keluarga dengan tanda terima. Bila tidak ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada dakir dengan tanda terima untuk diproses pengirimannya kepada keluarga almarhum di tanah air. Selanjutnya, petugas sektor hubungi maktab atau majmuah yang akan ditempati untuk urus dan selesaikan pemakamannya. Apabila wafatnya di Jeddah, maka pengurusannya oleh wukala di Makkah oleh maktab dan di Madinah oleh majmuah. Surat-surat yang diperlukan, surat kematian dari dokter pemeriksa, surat keterangan tidak
berkeberatan untuk dimakamkan di Arab Saudi dari keluarga Daker selaku perwakilan KJRI dan surat keterangan dari wakala atau maktab atau majmuah untuk disampaikan kepada bagian pemakaman Arab Saudi. Jika wafatnya di tempat akomodasi hotel, maka ketua kloter bersama dokter kloter memberitahukan kepada maktab majmuah dokter kloter membuat sertifikat kematian selanjutnya ketua kloter kumpulkan dan mencatat tirkahnya serta melaporkan kepala sektor dan dakar setempat. Bila almarhum ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada keluarga dengan tanda terima. Bila tidak ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada sektor atau daker dengan tanda terima untuk diproses pengirimannya kepada keluarga almarhum di tanah air. Petugas maktab membawa jenazah ke dinas pemakaman untuk dimakamkan jika keluarganya menghendaki sholat jenazah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi agar mengurus bersama maktab atau majmuah. Selesai disolatkan, jenazah dimakamkan bila meninggal di Makkah atau di Bab Makkah atau Siti Hawa bila meninggal di Jeddah atau di Baki bila meninggal di Madinah. Jika wafatnya di RSAS atau BPHI, maka ketua kloter setelah memberitahu oleh petugas sektor daker segera cek dan memberitahukan keluarganya. Ketua kloter mengumpulkan dan catat tirkah almarhum serta melaporkan ke sektor sektor atau deker. Bila almarhum ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada keluarga dengan tanda terima. Bila tidak ada keluarga, diserahkan kepada daker dengan tanda terima untuk proses pengirimannya kepada keluarga almarhum di tanah air. Selanjutnya, petugas sektor atau daker memberitahukan kepada maktab majmuah untuk proses pemakaman. 4. Permasalahan bus angkutan jemaah haji Arafah Mina Armina tidak dapat menampung. Penyebab permasalahan ini muncul karena jemaah haji saling berebut untuk dapat berangkat bus trip pertama atau jumlah bus tidak memadai. Cara penyelesaiannya adalah ketua kloter koordinasi dengan maktab dan sektor dan terus berupaya menenangkan jemaah untuk sabar nunggu bus berikutnya, sebab semua jemaah pasti akan diangkut. Selain itu, berkoordinasi dengan petugas kloter lain dengan karu atau karom dalam mengatur jemaah yang mengikuti trip pertama dan kedua. Permasalahan jemaah haji kecelakaan. Penyebab kecelakaan bisa karena jemaah haji tertabrak kendaraan atau kebakar atau terhimpit jemaah haji lain pada saat berdesak-desakan ketika melaksanakan tawaf atau melontar jamrah. Cara penyelesaiannya adalah petugas kloter berkoordinasi dengan sektor melapor ke kantor polisi terdekat dan meminta bantuan ambulans agar segera mendapat perawatan di rumah sakit. Lalu melaporkan ke sektor atau daker dan maktab tentang kejadian tersebut dan meminta bantuan penghubung yang telah ditunjukkan daker atau maktab untuk mengurus kasus tersebut. Bila yang bersangkutan oleh pihak polisi diberi formulir isian atau berita acara, hendaklah perlu diminta kejelasan atau terjemahannya sebelum berita
acara tersebut ditandatangani. Bila tidak ada keluarga atau orang yang dapat dipercaya untuk menghadiri pengurusan, sidang pengadilan tentang kecelakaan tersebut dapat minat atau mewakilkan kepada pihak KJRI, dalam hal ini kantor urusan haji. 6. Permasalahan kebakaran di tempat akomodasi atau perkemahan. Kejadian kebakaran juga kerap terjadi selama pelaksanaan ibadah haji, seperti karena konsleting listrik, kerusakan kompor atau alat memasak, dan membuang puntung rokok sembarangan. Cara penyelesaiannya, permasalahan kebakaran ini adalah petugas kloter bersama karu atau karom menenangkan jemaah haji agar tidak panik dan mengamankan barang-barang berharga, lalu berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam. Selanjutnya, ketua kloter meminta bantuan maktab atau majmuah untuk mendatangkan petugas pemadam kebakaran dan mendata kerugian dan melaporkan kepada sektor untuk mendapatkan santunan dari maktab atau majmuah dan daker. 7. Permasalahan jemaah haji sakit dan dievakuasi ke Mekah tanpa ihram. Kejadian ini bisa terjadi karena jemaah haji sakit berat atau petugas tidak memberikan bimbingan untuk ihram. Adapun cara penyelesaiannya adalah ketua kloter memantau kondisi kesehatan jemaah haji dan melaporkan kepada kasih bimbingan ibadah bahwa jemaah haji tersebut belum berihram haji atau umroh. Selanjutnya, pelaksanaan pelayanan bimbingan ibadah memberi penjelasan kepada jemaah haji tersebut untuk berihram haji atau umroh di Makkah dan tidak dikenakan dam karena hukumannya sama dengan orang yang mukim. 8. Permasalahan jemaah haji yang tidak cukup waktu arba'in. Cara penyelesaiannya adalah ketua kloter melaporkan kepada sektor daker tentang adanya jemaah yang belum sempurna arba'innya. Kemudian petugas sektor atau daker segera membantu dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan tidak mengurangi arba'innya. Namun prioritas adalah tidak cukup arba'in dalam satu rombongan, bukan perorangan. 9. Permasalahan jemaah haji wanita belum tawaf ifadah sampai saat kloternya pulang ke tanah air. Penyebabnya bisa jadi karena haidnya belum tuntas atau nifas. Karena melahirkan, cara penyelesaiannya adalah ketua kloter melaporkan kepada sektor dan daker tentang adanya jemaah haji yang belum menyelesaikan tawaf ifadah. Selanjutnya, petugas sektor dan daker membantu pelaksanaan tawaf ifadah sampai selesai, antara lain dengan memberikan obat atau membantu pengurusan tanazul ke kloter berikutnya. 10. Permasalahan jemaah haji tidak melontar jamrah. Penyebabnya mungkin karena jemaah haji sakit atau uzur, atau sudah terlalu tua, atau sedang dirawat di rumah sakit, ikut safari wukuf. Cara penyelesaiannya adalah jika jemaah haji ada keluarga, maka ketua kloter mengingatkan keluarganya untuk mewakili melontar jamrah. Jika tidak ada keluarga, ketua kloter meningkatkan karu atau karom untuk mewakili melontar jamrah. Dan jika karu atau karom tidak mampu, maka ketua kloter harus mewakilinya atau minta bantuan kepada petugas sektor atau daker. 11. Permasalahan jemaah haji tidak niat ihramnya padahal sudah melewati miqat.
Sebabnya bisa beragam, mungkin karena jemaah haji kurang memahami ilmu manasik haji, tidak tahu tempat mikot, atau tidak ada informasi dari petugas karu atau karom. Cara penyelesaiannya, jemaah haji yang tidak niat ihram adalah yang bersangkutan wajib membayar dan isaah kesalahan atau kembali ke mikat yang telah dilampaui sebelum melaksanakan salah satu rukun. Namun apabila telah sampai di tanah haram, maka ia harus keluar dan mengambil mikat yang terdekat minimal jarak 2 marhalah, bukan tan'im atau jironah. 12. Permasalahan jemaah haji sakit belum tawaf ifadah, sedangkan kloternya akan segera pulang ke tanah air. Cara penyelesaiannya dalam masalah ini adalah petugas kloter mengecek jemaah haji apakah dirawat di pondokan, di BPHI atau RSAS. Jika jemaah tersebut dirawat di pondokan, maka segera laksanakan tawaf, ifadah, sa'i, dan tahallul sekalipun dengan cara membayar sewa tandu. Jika dirawat di BPHI atau rumah sakit, petugas harus cek dan melaporkan kepada kasih bimbingan di ibadah bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan tawaf, ifadah, dan sa'i. Selanjutnya biaya tawaf atau sa'i diserahkan kepada dakir. Permasalahan jemaah haji dari Arafah menuju Mina tersesat jalan sampai ke Mekah. Kejadian ini bisa terjadi jika sopir bus atau jemaah haji tidak tahu jalan ke Mina. Cara penyelesaiannya adalah jemaah tersebut dianjurkan untuk melaksanakan tawaf, ifadah, dan sa'i serta menggunting rambut tahallul awal. Setelah lewat tengah malam dianjurkan kembali ke Mina setelah melaksanakan tawaf, ifadah, sa'i, dan tahallul awal. Setelah sampai di kemah Mina, berganti pakaian biasa, kemudian melontar jomroh akabah saja, yang berarti sudah tahallul tsani. 14. Permasalahan jemaah haji berniat haji tamatu pada saat tawaf tidak dilanjutkan dengan sa'i, langsung pulang ke hotel dan membuka kain imroh. Adapun penyebabnya karena jemaah haji tidak atau kurang memahami ilmu manasik atau tidak tahu tempat sa'i karena terpisah dengan rombongan lainnya. Cara penyelesaiannya adalah petugas kloter menjelaskan kepada jemaah haji bahwa sa'i termasuk rukun dan harus dilaksanakan. Lalu jemaah diminta memakai pakaian imroh imroh lagi dan diantarkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sa'i dan menggunting rambut tahallul. Dalam kasus seperti ini, jemaah tidak wajib membayar dam, sebab ketika melepas pakaian ihram tidak mengerti hukumnya. 15. Permasalahan jemaah haji melaksanakan sa'i dimulai dari Bukit Marwah. Hal ini bisa terjadi karena jemaah belum atau tidak tahu tempat kedua bukit tersebut. Maka cara penyelesaiannya adalah jemaah haji tersebut diingatkan bahwa memulai sa'i harus dari Bukit Safa. Selanjutnya TPIHI membimbing jemaah haji untuk melaksanakan sa'i yang benar. Jika jemaah haji tersebut telah melaksanakan sa'i 7 kali perjalanan yang berakhir di Bukit Safa, maka petugas TPIHI memberi bimbingan agar
yang bersangkutan menambah 1 kali perjalanan lagi, sehingga sa'inya berakhir di Bukit Marwah. 6. Permasalahan jemaah haji melaksanakan sa'i sebelum tawaf. Untuk permasalahan ini, cara penyelesaian adalah TPIHI menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sa'i dan membimbing jemaah haji tersebut untuk melakukan tawaf terlebih dahulu. Kemudian setelah tawaf melanjutkan mengulang sa'inya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.